Masih di TNT Blending Class, kita masuk ke modul ke-6, yaitu modul bagaimana kita mendapatkan satu cangkir teh dengan kualitas terbaik. Faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi dalam hal tersebut, dan salah satu faktor penting adalah bagaimana cara kita menyeduh teh dengan benar. Modul ini akan berisi materi bagaimana kita melakukan penyeduhan dengan menggunakan air panas maupun air dingin, peralatan apa saja yang dipakai dalam proses penyeduhan, bagaimana cara penyeduhan yang tepat, dan bagaimana cara kita menghasilkan satu cangkir minuman teh yang berkualitas. Berikutnya lagi, perbedaan antara penyeduhan dengan menggunakan standar modern dan juga menggunakan standar tradisional atau yang sering kita kenal dengan istilah ala gongfu dari Cina. Terakhir, beberapa tips and trick dalam kita melakukan penyeduhan teh. Penyeduhan teh. Minuman teh itu adalah minuman yang dihasilkan dari proses hasil infusion atau ekstraksi dari daun tanaman teh kering dan dapat menggunakan air panas maupun juga air dingin. Dalam proses ekstraksi ini, itu akan menghasilkan hasil seduhan dengan kadar kafein yang ada dalam teh, itu biasanya di menit pertama, itu akan muncul sekitar 80%. Dan itu yang akan memberikan rasa dalam teh yang kita seduh. Baru setelah itu akan timbul lagi kafeinnya sampai menjadi sekitar 90% setelah menit ke-3. Ada beberapa istilah di penyeduhan teh yang mungkin hampir sama dengan kopi. Ada istilah steeping, ada istilah brewing, ada istilah infusion, ada istilah penyeduhan, ada istilah ekstraksi. Tetapi pertanyaan sekarang adalah, apa perbedaan antara ekstraksi, steeping, penyeduhan, atau brewing? Jadi secara garis besar, minuman teh itu dihasilkan dari proses infusion atau ekstraksi. Atau kalau di dunia teh itu berbeda dengan kopi, ada istilah steeping. Steeping adalah proses perendaman. Dan sedangkan penyeduhan atau brewing itu adalah proses secara keseluruhan dalam menghasilkan minuman teh yang akan kita nikmati. Jadi secara garis besar, proses penyeduhan atau brewing itu adalah proses secara keseluruhan. Sedangkan proses steeping itu adalah proses di mana teh itu akan terendam dan larutan padatan yang ada dalam teh itu akan terlarut ke dalam air. Berbeda dengan kopi yang memiliki banyak metode mengenai ekstraksi ini, ada menggunakan tekanan, tetes, rendam, ataupun juga perebusan. Di teh, proses ekstraksi dalam daun tanaman teh menjadi minuman, itu secara garis besar cuma ada satu, yaitu proses perendaman atau kita rendam. Dan inilah proses steeping, jadi proses mengekstrak larutan yang ada dalam daun teh terlarut ke dalam hasil seduhan. Proses infusion, steeping, ekstraksi yang terjadi dalam teh, itu bisa dilakukan menggunakan air panas dan juga air dingin. Air dingin kita bisa kenal dengan istilah cold brew, dan juga air panas penyeduhan dengan menggunakan air panas. Oke, kita bahas satu-satu. Saya mulai dari penyeduhan menggunakan air dingin atau dengan istilah cold brew tea. Ada beberapa keuntungan, ada beberapa karakter rasa yang membedakan penyeduhan air panas dan air dingin. Penyeduhan menggunakan air dingin itu bisa dikatakan lebih simple, lebih sederhana. Kita tinggal taruh daun teh, dituang air dingin, ditunggu proses ekstraksinya, selesai, that's it, so simple. Ada beberapa hal yang perlu diketahui meskipun itu sederhana dalam proses penyeduhan menggunakan air dingin. Penyeduhan menggunakan air dingin itu akan memerlukan waktu yang lebih lama daripada penyeduhan menggunakan air panas. Dan seperti kita ketahui ada beberapa jenis teh dan itu semua memiliki karakter rasa dan akan keluar kalau kita seduh dengan penyeduhan air dingin itu dengan beberapa waktu yang berbeda-beda. Ada beberapa panduan dalam waktu penyeduhan menggunakan air dingin. Seperti teh putih dan teh hijau, teh yang dihasilkan dari proses tanpa oksidasi, itu memerlukan waktu yang sedikit lebih lama dari penyeduhan air panas, sekitar 6-8 jam. Teh oolong dan teh hitam, itu teh yang diproses karena melalui proses oksidasi, itu sedikit lebih lama, sekitar 8-12 jam. Bagaimana dengan teh puer? Teh puer yang melalui proses oksidasi dan juga fermentasi, itu membutuhkan waktu sedikit lebih lama dalam proses ekstraksinya, itu sekitar 10-12 jam. Pertanyaan sekarang muncul, kenapa waktu penyeduhan dengan menggunakan air dingin itu menuntut kita lebih lama dalam proses penyeduhannya? Karena dengan penyeduhan air dingin, suhu itu akan lebih lambat dalam mengekstrak daun teh kering yang akan kita seduh. Berbeda dengan air panas dengan suhu yang lebih tinggi itu akan cepat melarutkan padatan yang ada dalam daun teh kering. Salah satu ciri berikutnya dalam penyeduhan menggunakan air dingin adalah cita rasa yang dihasilkan. Teh seduhan dengan menggunakan air dingin itu biasanya akan menghasilkan rasa yang lebih halus. Dikarenakan apa? Proses ekstraksi itu berjalan dengan pelan beberapa jam. Bahkan sampai tadi saya bilang ada 6-12 jam. Karakter rasa yang dihasilkan dari penyeduhan dingin itu selain memiliki rasa yang lebih halus, juga dapat menekan zat tenin supaya tidak keluar lebih cepat, sehingga teh yang dihasilkan itu lebih berasa agak sedikit manis dengan
rasa pahit yang sedikit berkurang. Selain itu juga karena tenin itu akan lebih lama diekstrak, menghasilkan teh dengan selain rasa pahitnya berkurang juga rasa sepet atau astringennya juga akan sedikit berkurang. Jadi karakter rasa teh yang diseduh dengan air dingin selain manis itu juga akan mengurangi rasa pahit dan juga rasa sepetnya. Penyeduhan menggunakan air dingin itu menjadi salah satu faktor yang bagus buat kesehatan supaya kita bisa mengurangi kadar gula dalam minuman teh yang akan kita nikmati. Dengan cita rasa yang sudah manis, otomatis kita tidak perlu lagi menambahkan beberapa sendok gula atau sirup ke dalam minuman yang akan kita nikmati. Karena secara karakter minuman cold brew itu sudah sedikit lebih manis rasanya dengan tanpa rasa yang sepet ataupun juga rasa yang pahit. Keuntungan dari penyeduhan menggunakan air dingin, selain rasanya jadi berbeda, lebih halus, itu juga akan membuat tubuh kita terhindar dari namanya dehidrasi. Minuman dingin, apalagi diminum di suhu-suhu yang sedikit lebih panas, di panas terik matahari, kita bisa menikmatinya dengan nyaman tanpa takut terkena dehidrasi. Daripada di suhu yang panas, kita minum air panas, otomatis akan sedikit lebih membuat tubuh kita berkeringat menjadi lebih. Penyeduhan menggunakan air dingin itu juga cocok dikonsumsi diminum bagi orang yang agak sensitif terhadap kafein yang ada dalam teh. Karena penyeduhan dengan air dingin itu akan sedikit lebih mengurangi kandungan kafein yang ada dalam teh itu bisa keluar. Seperti kalau kita melakukan penyeduhan menggunakan air panas. Jadi kita bisa mengurangi kadar kandungan kafein yang ada dalam teh dengan penyeduhan air dingin. Penyeduhan menggunakan air dingin itu juga dapat memberikan manfaat kesehatan. Selain tadi kafeinnya berkurang, kita bisa minum dengan tanpa tambahan gula. Ada beberapa kandungan senyawa atau zat yang terdapat dalam teh itu bisa bermanfaat buat tubuh kita. Meskipun ini belum ada konfirmasi secara jelas karena saya bukan dokter, tetapi beberapa teh itu memiliki kandungan yang akan keluar dalam proses penyeduhan dingin. Seperti vitamin yang bagus buat tubuh kita, vitamin C, vitamin B, vitamin D, dan juga jangan dilupakan adalah antioksidan yang ada dalam teh itu bisa membantu tubuh kita lebih bugar dalam menangkal toksik atau radikal bebas yang ada dalam lingkungan di sekitar kita. Berikutnya lagi adalah penyeduhan teh menggunakan air panas. Langkah standar penyeduhan ini akan sedikit berbeda dengan penyeduhan menggunakan air dingin. Secara garis besar, penyeduhan menggunakan air panas itu tergantung atau berhubungan dengan jenis teh yang akan kita seduh. Ada beberapa jenis teh itu berbeda-beda dalam proses pembuatan menjadi daun keringnya. Teh dengan oksidasi yang sedikit atau tanpa oksidasi sama sekali seperti teh hijau dan teh putih itu paling ideal diseduh pada suhu yang lebih rendah di antara 65 sampai 85 derajat Celcius. Sedangkan teh dengan periode oksidasi yang lebih lama itu biasanya idealnya diseduh dengan suhu yang lebih tinggi di atas 93, 95 sampai 98 derajat Celcius. Bahkan ada beberapa teh yang bisa diseduh sampai di suhu 100 derajat atau titik boiling point. Dengan suhu air yang tinggi itu akan mengurangi kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Jadi kalau teh dengan proses pembuatan tanpa oksigen itu diperlukan suhu yang lebih rendah. Itu berfungsi untuk mempertahankan potensi kandungan senyawa antioksidan yang ada dalam teh putih dan juga teh hijau. Sebaliknya, suhu yang tinggi itu diperlukan untuk penyeduhan teh setelah melalui proses oksidasi yang tinggi, itu supaya dapat dengan cepat mengeluarkan kandungan yang ada di dalamnya, seperti tenin, asam fenolat, ataupun juga polifenol yang ada di dalam teh, menjadikan teh itu lebih beraroma, lebih berasa, dan lebih kaya akan cita rasa. Apakah penyeduhan itu dapat menjadikan daun teh setelah kita seduh akan menjadi rasanya berbeda? Seperti kita ketahui di modul ketiga proses pembuatan teh, bahwa semua teh itu diciptakan sama dari daun teh, dari daun tanaman teh Camellia sinensis, tetapi setelah melalui proses pembuatan yang berbeda. Berbagai teh itu idealnya diseduh pada suhu yang berbeda dengan waktu penyeduhan yang berbeda pula. Ketidaktepatan dalam proses penyeduhan itu dapat mengakibatkan hasil yang berbeda dan kadang bahkan tidak konsisten. Saya kasih contoh adalah teh hitam. Itu menurut standar modern itu harus diseduh dengan suhu berkisar antara 95 sampai 98 derajat selama 3 sampai 5 menit. Tetapi untuk mendapatkan rasa yang lebih optimal tanpa membakar teh dari air yang terlalu panas, itu diperlukan ketepatan dalam proses pengukuran suhu yang akan kita gunakan untuk penyeduhan. Satu contoh lagi adalah tisin atau teh yang secara teknis sebenarnya kita bisa tidak sebut itu sebagai teh karena dibuat dari tanaman selain Camellia sinensis. Di suhu yang sama, sekitar 95 ke atas, itu biasanya lebih memerlukan waktu penyeduhan yang lebih lama.
dibanding dengan teh hitam. Dikarenakan proses pembuatan teh herbal atau tisin itu biasanya tanpa proses oksidasi. Jadi proses pembuatan tisin itu seperti pembuatan teh putih ataupun teh hitam. Tetapi untuk mengeluarkan karakter rasanya, dia diperlukan suhu yang panas tetapi dengan waktu penyeduhan yang sedikit lebih lama daripada teh hitam. Sebaliknya, dengan teh yang dalam proses pembuatan tanpa melakukan proses oksidasi, itu diseduh idealnya di suhu yang lebih rendah, 80 derajat. Seperti teh hijau. Teh hijau diseduh pada suhu 80 derajat, 75-80 derajat Celcius selama 2-3 menit. Jika penyeduhan teh hijau itu menggunakan suhu di atas itu akan dengan cepat dapat melepaskan rasa yang lebih pahit dan juga rasa yang sepet yang akan keluar dari teh hijau. Apalagi jika kita menyeduhnya terlalu lama, akan menciptakan lagi warna yang lebih gelap dengan viskositas yang lebih tebal dan rasa yang sudah pasti lebih pahit. Karena apa? Dengan suhu yang panas diperlakukan kepada teh hijau yang dalam proses pembuatannya tanpa melalui proses oksidasi, itu akan membuat teh itu akan cepat terbakar sehingga menghasilkan rasa pahit di hasil seduhan. Tetapi kalau menggunakan suhu air yang terlalu dingin atau terlalu rendah dengan waktu penyeduhan yang ideal, itu pun juga tidak akan memberikan rasa yang cukup untuk dapat mengeksplor, untuk dapat menyeduh, untuk dapat melarutkan semua zat yang ada dalam teh hijau. Sehingga hasil yang dihasilkan itu akan sedikit lebih tidak berasa. Atau kalau kita bisa bilang itu hambar atau tasteless atau off flavor. Secara garis besar lagi, penyeduhan teh itu membutuhkan peralatan yang tepat. Peralatan untuk penyeduhan teh itu bisa berwujud sangat sederhana sampai ke peralatan seduh yang lebih kompleks, lebih premium. Penyeduhan teh itu memerlukan peralatan yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak. Secara basic, penyeduhan teh itu cukup kita siapkan tehnya, kita tuang air di tempat penyeduhan, kita tunggu, kita sajikan, that's it. Selesai. Tidak banyak peralatan yang kita butuhkan dalam proses penyeduhannya. Jadi cukup simpel. Kita menggunakan tempat penyeduhannya pastikan ada, airnya dipastikan ada, tempat untuk memanaskan air pastikan ada, dan yang terakhir adalah filter atau saringan atau penyaring ampas teh supaya tidak masuk ke dalam gelas saji. Teko atau tempat penyeduhan teh itu bisa berwujud apa saja. Bisa langsung dicangkir atau bisa juga lewat teko atau tipot, mulai yang sederhana sampai yang mewah. Kami menyarankan penggunaan peralatan kita mulai dari yang paling sederhana. Karena untuk melihat kualitas rasa seperti apa asli dari teh yang kita seduh, dengan peralatan yang sederhana kita bisa belajar. Setelah itu kita baru bisa menaikkan level dengan peralatan yang lebih rumit atau lebih complicated. Contoh yang paling sederhana adalah sebelum kita menyeduh menggunakan tripod dan dengan daun teh yang lepas atau lusty, kita bisa menyeduh paling sederhana. Pertama adalah penyeduhan menggunakan tea bag atau kantong teh. Itu hal yang paling sederhana, tidak memerlukan apa-apa lagi. Cukup taruh di cangkir, kita siapkan tea bag-nya, kasih air panas, selesai. Dan tea bag itu kita tidak bisa eksplor lebih dikarenakan beberapa keterbatasan seperti yang saya sebutkan di modul bagaimana teh itu dikemas dan juga bagaimana kelemahan dan kelebihannya. Ada satu pertanyaan, bagaimana penyeduhan teh, apakah itu bisa diulangi lagi penyeduhan kedua, ketiga, keempat? Untuk proses penyeduhan kembali atau penyeduhan ulang teh yang sudah kita seduh, satu hal yang pasti, pastikan kalau kita mau menyeduh teh bisa sampai 2 atau 3 kali, pastikan dari seduhan pertama itu kita hilangkan semua air yang ada dalam tempat penyeduhan, kita tinggalkan ampas teh setelah seduhan pertama. Jadi jangan sampai untuk penyeduhan kedua masih ada sisa air dalam penyeduhan pertama dan kita lakukan penyeduhan 2. Karena hal itu kita tidak akan bisa mendeteksi, kita nggak akan bisa menganalisa perubahan karakter rasa yang diakibatkan dari penyeduhan pertama maupun kedua. Karena sudah, kalau masih ada airnya, berarti penyeduhan pertama itu akan tercampur dengan penyeduhan kedua dan kita tidak akan bisa mendeteksi. Karena ini untuk menentukan seberapa bagus, seberapa kualitas hasil seduhan yang dihasilkan dari berapa kali penyeduhan, kita bisa belajar dari itu. Untuk memastikan ampas daun teh setelah seduhan pertama itu bebas dari air, salah satu caranya adalah kita pastikan dalam penyeduhan itu menggunakan infuser atau saringan atau strainer untuk memastikan bahwa air benar-benar sudah hilang dari teh. Yang lebih simpel lagi, kalau penyeduhan menggunakan kantong teh atau tea bag itu tidak diperlukan infuser, kita tinggal pastikan tea bagnya benar-benar sudah bebas dari air, baru kita akan gunakan untuk seduhan kedua. Ada pertanyaan lagi, berapa banyak teh itu bisa diseduh ulang? Sebagian besar teh itu akan menghasilkan kualitas hasil seduhan yang terbaik itu secara rata-rata ya, tidak semuanya, itu sekitar 2-3 kali penyeduhan. Dan teh yang berkualitas tinggi itu secara bertahap itu pasti akan turun kualitasnya kalau kita seduh berkali-kali. Beberapa jenis teh, dari 4 jenis kategori utama dan 2 jenis teh tambahan seperti teh kuning dan teh puer,
itu biasanya bisa kita seduh maksimal sampai 3-4 kali. Tetapi khusus bagi ulung itu biasanya teh yang paling banyak bisa diseduh dengan kualitas rasa yang tidak terdegradasi secara besar. Jadi antara penyeduhan pertama sampai keempat, teh ulung itu biasanya masih akan sedikit mempertahankan kualitas rasanya. Dan mengenai kualitas rasa yang dihasilkan, penyeduhan pertama, kedua, ketiga, rasa yang dihasilkan itu subjektif. Jadi setiap orang itu akan mempunyai penilaian masing-masing. Bagi penyeduh teh, diperlukan pengalaman dan juga pengetahuan dalam mempelajari karakter pilihan jenis teh yang akan diseduh untuk mengetahui karakter hasil seduhan yang dihasilkan. Kami menyarankan untuk berapa kalinya, selain dari standar umum atau acuan dasar yang telah ditentukan mungkin bagi beberapa produsen teh, atau yang saya bilang tadi 2-3 kali, tetapi itu bukan hal yang baku, bisa kita melakukan belajar dengan melakukan beberapa kali penyeduhan, supaya kita tahu karakter rasa dari teh yang akan kita seduh. Dan yang pasti, penyeduhan ulang itu akan memberikan rasa yang berbeda, apalagi teh hijau itu terkenal dengan karakter rasa yang akan cepat hilang setelah dilakukan beberapa kali penyeduhan. Berbeda dengan ulung. Ulung bisa 4 kali, kalau teh hijau itu maksimal bisa 2 kali. Itu menurut pengalaman saya. Tetapi balik lagi, bisa bereksperimen untuk menentukan kualitas rasa seperti yang Anda inginkan sendiri. Selain teh bisa diseduh berapa kali, apakah teh yang sudah terseduh itu kita akan seduh kembali keesokan hari, untuk kita gunakan atau untuk kita konsumsi keesokan harinya? Kalau teh yang sudah terseduh dan kita memiliki waktu yang lebih panjang untuk menikmatinya sampai besok hari, kami menyarankan ada satu langkah yang menurut saya masih bisa ditolerir, yaitu kita lakukan penyeduhan dengan menggunakan air dingin. Jadi teh sisa ampas hasil penyeduhan, kita cukup tambahkan air di suhu ruangan sekitar 15-20 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan ke dalam lemari es atau chiller, dan kita bisa tunggu sampai keesokan harinya, bisa sekitar 6-12 jam. Dan saya sarankan teh yang sudah kita seduh dan akan kita gunakan untuk konsumsi esok harinya, lebih idealnya lagi kita gunakan untuk minuman teh yang dingin, bukan untuk minuman teh yang panas atau hangat. Kenapa teh hasil seduhan yang akan kita seduh kembali dan kita gunakan esok hari harus disimpan di dalam chiller atau lemari es? Karena teh maupun juga air itu masih ada beberapa kandungan bakteri. Dan kalau kita simpannya tidak di suhu di bawah 5 derajat Celcius, bakteri itu akan bisa berkembang, akan terjadi proses fermentasi di situ. Dan proses fermentasi yang terjadi itu bukan proses fermentasi yang bagus, tetapi proses fermentasi yang buruk, atau kita bisa bilang itu adalah pembusukan yang akan mengakibatkan bakteri dan jamur itu bisa tumbuh dengan subur di situ. Apalagi kita simpannya sampai 6-12 jam, akan mengakibatkan teh itu secara kesehatan sudah pasti tidak baik, dan juga rasa sudah pasti benar-benar off flavor atau rasanya berantakan. Tapi yang ideal, teh hasil seduhan memang bagusnya kita buang, kita tidak pakai lagi, dan kita bisa gunakan teh itu untuk hal-hal yang lain, seperti kita bisa gunakan untuk pupuk tanaman, dan itu bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi apalagi rasanya sudah pasti akan beda, kualitasnya beda, lebih baik idealnya tidak akan kita pakai lagi, kita buang sebagai pupuk tanaman. Peralatan yang digunakan dalam proses penyeduhan teh itu sangat sederhana, simple, tidak terlalu complicated, tidak terlalu rumit. Pastikan ada beberapa peralatan yang akan kita siapkan untuk proses penyeduhan. Yang pertama adalah saringan atau infuse. Itu bisa berwujud tea bag atau tea balls, saringan tea balls, atau strainer atau infuser. Itu yang akan kita butuhkan dalam proses penyeduhan. Yang kedua, pastikan kita ada namanya cangkir atau cup sajinya. Tidak mungkin kita mau menikmati teh langsung diminum dari teko atau tempat penyeduhannya. Yang berikutnya lagi adalah pastikan kita ada alat untuk memanaskan air. Bisa kompor, bisa kettle, dan yang lebih bagus idealnya lagi adalah kettle yang sudah dilengkapi dengan pengatur suhu atau termometernya. Dan terakhir adalah teapot atau tempat penyeduhan teh itu sendiri. Peralatan pertama, saringan atau infuser, itu wujudnya bisa macam-macam. Kalau kita beli teh kantong atau tea bags, itu secara otomatis kita tidak memerlukan lagi saringan dalam proses penyeduhannya. Karena tea bag atau kantong teh itu sudah berfungsi sebagai saringan dalam proses penyeduhan teh. Penyeduhan teh menggunakan tea bag itu sangat sederhana, sangat gampang, sangat cepat, sehingga tidak diperlukan usaha-usaha lain untuk itu. Dan salah satu kelebihan dari tea bag itu mudah dibawa kemana-mana, fleksibel, tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih besar, dan dia bisa mengekstrak daun teh cukup dengan air panas, dan bahkan di gelas atau cup saji pun langsung bisa dicempur. Tetapi
seperti di modul kemasan juga tea bag itu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Biasanya kantong teh atau tea bag itu berisi teh yang sudah hancur atau dalam wujud bubuk. Jadi akan dapat satu, cepat kehilangan rasanya, dan kedua, apabila diseduh itu tidak terdapat cukup ruangan untuk mengekstrak atau menginfuse daun tanaman teh dengan airnya. Jadi sehingga rasanya itu tidak maksimal. Tea bag sendiri juga akan mengakibatkan limbah yang tidak bagus buat lingkungan. Apalagi tea bag yang terbuat dari nilon. Nilon akan susah untuk di-recycle oleh alam. Saringan yang berikutnya itu bisa berwujud tea balls. Biasanya itu ada di dalam teko penyeduhan atau teapot penyeduhan. Jadi kalau tea balls itu bisa menawarkan ruangan yang lebih luas dalam mengekstraksi daun teh dalam proses penyeduhannya. Dan tea balls ini biasanya terbuat dari bahan logam atau metal. Jadi bisa digunakan kembali asal dengan pencucian yang bersih. Jadi tidak sekali buang. Jadi bisa dipakai lagi. Dan tea ball itu memiliki ukuran yang lebih luas daripada kantong teh atau tea bag. Dan itu akan menjadi ruang yang cukup buat teh untuk terekstraksi dengan sedikit lebih sempurna daripada tea bag. Tetapi mempunyai kelemahan, tea balls itu biasanya memiliki saringan yang tidak serapat kantong teh. Jadi masih ada lubang atau pori-porinya lebih besar. Sehingga itu dapat mengakibatkan teh atau ampas teh itu tidak tersaring dengan sempurna sewaktu kita tuangkan ke dalam gelas atau cup saji. Masih ada beberapa partikel kecil seperti bubuk, sedimen yang bisa masuk ke dalam gelas saji. Dan itu secara estetika juga tidak bagus, mengganggu presentasi teh secara keseluruhan, apalagi nanti kita sajikan di cup cangkir kaca, akan kelihatan tidak bagus. Dan yang kedua, sudah dipastikan itu akan mengganggu kenyamanan dalam kita merasakan atau menilai cita rasa teh yang dihasilkan, karena akan kadang masuk ke dalam mulut dan itu sangat mengganggu, tidak proper sama sekali. Saringan yang ketiga itu bisa berwujud infuser. Jadi infuser ini banyak dikenal orang atau lebih populer, ini lebih gampang dan lebih memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi yang meminumnya. Tetapi infuser itu seringkali pemakaian yang tidak tepat itu akan mengakibatkan daun teh yang kita seduh itu tidak berkembang dengan sempurna, tetapi dia akan menyempitkan atau dia mengepres, karena posisinya akan dipres. Jadi lebih ke bagaimana teh itu juga tidak akan berkembang dengan sempurna sewaktu kita seduh. Tetapi di luar itu, infuser itu memberikan pengalaman yang lebih luas dalam teh itu berinteraksi dengan air seduhannya. Dan biasanya beberapa infuser itu terbuat dari metal atau stainless steel dan sudah dilengkapi dengan kerapatan saringan yang tinggi, jadi akan memberikan hasil seduhan yang jernih, rasa yang murni, sekaligus juga seimbang dalam rasanya. Infuser itu memiliki desain yang kompatibel untuk semua teapot ataupun semua plunger atau semua cup atau cangkir saji. Dan itu menjadi peralatan yang ideal buat penyeduhan teh. Ada beberapa teko yang sudah dilengkapi dengan infuser di dalamnya, tetapi ada beberapa yang bisa terintegrate. Seperti saya tadi bilang, desainnya itu kompatibel, bisa dipakai ke semua tempat penyeduhan. Peralatan berikutnya sebelum kita masuk ke tempat penyeduhan adalah tempat penyimpanan daun teh kering sebelum kita seduh. Ada beberapa produsen teh itu kemasannya dalam bentuk yang besar. Secara otomatis kita tidak bisa menghabiskan dalam waktu yang cepat. Sebelum proses penyeduhan, kita harus simpan dulu teh kering di tempat yang proper atau tepat. Dan kualitas teh, nanti kalau kita membahas mengenai persiapan teh sebelum kita seduh untuk menghasilkan satu cup yang ideal atau yang sempurna, salah satunya adalah bagaimana kualitas teh itu dijaga sebelum terjadinya proses penyeduhan. Tempat penyimpanan teh itu adalah salah satu kuncinya dalam memberikan kesegaran daun teh kering itu dalam kualitas prima sebelum proses penyeduhan. Ada beberapa tempat penyimpanan daun teh kering sebelum proses penyeduhan, terutama yang dari kaca. Secara estetika itu memang memiliki keunggulan, bisa kelihatan dari visual teh yang ada di dalamnya, tetapi ada beberapa faktor yang juga itu bisa memperlemah kualitas rasanya. Pastikan kalau kita menaruh teh di dalam toples kaca, pastikan itu benar-benar bebas dari sinar atau panas, terutama sinar matahari, sehingga kualitas teh itu bisa dijaga. Tetapi kalau terpapar sinar matahari ataupun panas yang berlebih, itu bisa mengakibatkan teh itu akan terjadi lagi namanya reoksidasi. Dan itu akan mengakibatkan rasanya berkurang waktu nanti kita seduh. Peralatan seduh berikutnya adalah teapot atau teko atau tempat penyeduhan. Ini yang paling penting. Tidak mungkin kita bisa menyeduh teh tanpa ada tempat area penyeduhannya.
Ada beberapa teko atau teapot itu sudah dilengkapi dengan saringan. Tetapi ada beberapa orang atau penyeduh teh itu lebih menyukai teko yang tanpa infuser atau tanpa saringan. Karena faktor bagaimana teh kering terkena air panas berkembang, itu mereka ingin melihat prosesnya atau ingin lihat apa yang terjadi. Sehingga biasanya mereka menambahkan atau memakai saringan yang tidak ditaruh atau tidak terintegrate dengan tekonya. Jadi teh terseduh dengan teko tanpa saringan atau tanpa infuser. Kemudian dalam proses penuangannya, mereka memerlukan saringan yang ditaruh di atas gelas atau cup saji, langsung ke dalam gelas atau cup sajinya. Beberapa teko itu dirancang khusus dengan bentuk atau shape yang berbeda-beda dan bahkan terbuat dari bahan yang berbeda-beda pula. Bentuk karakter dari teko itu bisa beragam, bisa bermacam-macam. Tapi yang saya perlu garis bawahi adalah tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam bentuk teh dalam mempengaruhi cita rasa teh yang akan kita seduh. Tetapi ada beberapa kelemahan, kelebihan dari pemakaian teko yang terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Berikut ini saya sampaikan beberapa rekomendasi bentuk teko berdasarkan bahan yang dipakai. Yang pertama adalah yiksing. Teko yiksing ini terbuat dari gerabah atau tanah liat. Selama ini dianggap teko yang memiliki fungsi paling baik untuk menyeduh teh oolong dan juga teh pu'er. Karena yiksing sendiri itu berasal dari Cina. Dikarenakan apa? Dikarenakan yiksing itu teko terbuat dari tanah liat atau dari gerabah, itu memungkinkan penyeduhan teh yang memiliki kandungan minyak di dalamnya itu dapat menempel atau masih menempel dalam lapisan dinding dalam teko yang digunakan sebagai tempat untuk menyeduh teh dengan air. Dan menjadikan teko itu dindingnya menjadi lebih padat, lebih rapat, sehingga penyeduhan teh itu dapat dipengaruhi juga oleh minyak ataupun kandungan mineral yang ada dalam penyeduhan sebelumnya. Dan juga dengan kondisi seperti ini, biasanya penyeduhan teh menggunakan yiksing itu memerlukan waktu yang sedikit lebih pendek dan dapat mengekstrak daun dengan baik. Secara ideal, penggunaan yiksing ini digunakan untuk satu jenis teh tertentu. Jadi kita tidak bisa ganti-ganti teh dalam proses penyeduhan dengan yiksing. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi saya bilang ada lemak dan beberapa kandungan mineral yang nempel dalam proses penyeduhan sebelumnya. Jadi kalau kita menyeduh teh yang berbeda, rasanya juga pasti akan tercampur dan tidak akan menghasilkan karakter rasa asli teh yang kita seduh. Saya kasih contoh, kita seduh teh oolong. Setelah itu kita gunakan untuk seduh teh putih. Teh putih akan sedikit berpengaruh dengan rasa teh oolong sebelum proses penyeduhan. Karena ada beberapa zat lemak yang ada dalam teh oolong itu akan masih menempel di dalam yiksing. Meskipun itu sudah melakukan proses pembersihan sekalipun. Dikarenakan apa? Tanah liat pori-porinya sedikit lebih longgar dan itu akan menyerap minyak ke dalam dinding tempat penyeduhan. Teko berikutnya terbuat dari bahan kaca. Teko dari bahan kaca itu memiliki keunggulan secara estetika. Manis dilihat, sedap dipandang, enak di setup atau ditaruh di bar kita. Tetapi teko dari kaca itu biasanya tidak dapat menahan panas secara merata. Jadi kaca itu adalah salah satu bahan yang tidak bisa menyimpan panas dengan baik atau dengan sempurna. Berbeda dengan tadi yiksing, tanah liat, gerabah itu sangat baik dalam menahan panas dari air seduhan. Tetapi kalau kaca itu akan memantulkan panas keluar. Jadi dia tidak secara menyimpan panas itu tidak sebagus tanah liat atau gerabah. Sehingga kadang-kadang penyeduhan dengan teko kaca itu dapat mengakibatkan burn atau teh itu bisa terbakar pada waktu pertama air itu dituangkan. Kelebihan dari penggunaan teko secara estetika saya sudah sebutin, dalam proses penyeduhannya pun itu akan memberikan visual yang bagus buat yang akan meminum atau penyeduhnya. Karena akan kelihatan dengan jelas daun teh kering terseduh dengan air akan mengurai, akan berkembang, itu secara estetika bagus dilihat dan perubahan warna dari air putih menjadi lebih sedikit hijau ataupun coklat ataupun hitam itu akan kelihatan jelas sekali. Dan ini juga memberikan gambaran kalau kita menyeduh teh dengan tujuan yang berbeda, menyeduh teh dengan tujuan kita akan bersosialisasi, kita menyeduh teh bukan cuma satu porsi tapi dengan banyak porsi yang akan kita bagikan ke orang, akan kita sajikan ke orang, itu akan kelihatan bagaimana warna itu harus tercampur dengan baik dalam teko dan kita bisa lihat di situ. Tetapi kalau pakai teapot dari gerabah atau dari bahan yang tidak kelihatan, biasanya tanpa ada proses pengadukan, kita langsung tuangkan ke orang lain, itu kadang-kadang ada sedikit kekurang tepatan atau kita memberikan sesuatu yang nggak bagus. Kita nuang ke 3 orang karena warnanya berbeda, otomatis teh terseduh akan pekat di samping-samping teh
daun teh kering yang terkena air. Sedangkan di bagian atas atau di bagian luar yang lebih luas lagi, itu teh belum tercampur secara merata. Apabila kita tuang ke satu orang, orang kedua, orang ketiga, akan mengakibatkan warnanya pun juga pasti akan berbeda, dan itu mengidentifikasikan bahwa kualitas tehnya pasti tidak terekstrak dengan sempurna. Mungkin bagian terakhir akan lebih pekat, bagian pertamanya ke bagian warna putihnya yang belum terekstrak dengan daun teh. Dan kalau dengan teko yang terbuat dari kaca, kita bisa melihat degradasi warnanya itu seperti apa, dan kita bisa lakukan proses pengadukan supaya hasil ekstraksi merata ke semua air yang ada dalam teh, dan kita sajikan secara sama ke setiap orang. Teko berikutnya, teko yang terbuat dari keramik. Teko dari keramik itu sudah terkenal dengan cocok untuk semua jenis teh. Dan teko keramik dalam proses penggunaannya ini sangat gampang sekali untuk dibersihkan. Memiliki permukaan yang lebih halus, tingkat kerapatan yang sangat tinggi, jadi tidak memungkinkan beberapa kandungan dalam teh itu akan nempel ke dalam dinding keramik. Dan dalam menahan panas itu memiliki kemampuan sama seperti gerabah. Dia mampu menahan panas dengan baik sehingga akan menjaga suhu air itu konsisten dalam proses penyeduhan. Apalagi proses penyeduhannya diperlukan waktu yang sedikit lebih lama. Dia bisa memaintain panasnya itu dalam suhu kondisi yang ideal. Teko berikutnya terbuat dari bahan besi. Teko dari besi ini secara teknis dapat mempertahankan panas dalam waktu yang lama. Tetapi karakter besi itu hampir sama seperti kaca. Jadi dalam proses penyeduhan penuangan air pertama itu dia tidak dapat menahan panas secara maksimal. Jadi penyeduhan pertama biasanya air dituang, itu panas akan dikembalikan setelah menyentuh besi ke dalam tehnya. Jadi akan bisa mengakibatkan juga faktor teh kering itu bisa terbakar. Tetapi tidak semua besi memiliki karakter itu. Ada beberapa pemakaian tipe besi, apalagi yang dari baja itu bagus, dia bisa menahan panas. Tetapi kalau besi-besi metal yang seperti besi-besi yang dengan kualitas yang tidak bagus, itu biasanya akan langsung cepat membalikkan panas tanpa dia bisa menyimpannya dengan maksimal. Pemakaian tipot atau teko dari besi itu secara keunggulannya dia dapat menahan panas atau mempertahankan panas untuk waktu yang lama, sehingga suhu sebelum teh itu kita nikmatin itu bisa lebih konsisten atau ideal. Tetapi ada satu hal yang penting dalam penggunaan tipot dari besi. Namanya besi, pemakaian yang lama, meskipun dengan pembersihan yang bagus pun, besi adalah tetap besi. Selalu ada karat yang akan menghampiri. Jadi pemakaian besi, kelemahannya adalah pemakaian dalam jangka waktu yang lama itu akan mengakibatkan karat. Dan kalau sudah karat, itu sudah dipastikan selain rasa tehnya itu tidak ideal, bahkan tidak ada rasanya off flavor, juga akan mengakibatkan sesuatu yang merugikan buat kesehatan kita. Jadi kita menyeduh teh untuk faktor kesehatan akan hilang semuanya. Kalau tempat penyeduhan kita berkarat, otomatis penyakit yang akan kita dapatkan. Jadi itu tadi beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyeduhan teh. Semua orang pasti menginginkan secangkir teh yang hangat dan menenangkan dengan rasa yang maksimal. Begitu juga kami semua di EQ. Kita pasti menginginkan itu semuanya. Dan bagaimana kita mendapatkan satu cangkir istimewa dari hasil penyeduhan teh? Ada beberapa faktor, beberapa hal, beberapa teknik yang perlu kita perhatikan. Kunci dalam mendapatkan hasil seduhan teh yang istimewa itu tergantung pada persiapan yang akan kita lakukan dalam proses penyeduhannya. Dan persiapan itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi cita rasa dari kopi yang kita seduh dari 8 faktor di modul pertama kemarin. Selain dari metode penyeduhannya, kualitas teh, kualitas airnya, dan juga mungkin ada beberapa penambahan bahan yang akan kita masukkan ke dalam teh yang kita seduh. Dan faktor penting dari semua itu adalah kita yang akan menyeduh tehnya. Jadi persiapan itu kita yang melakukan. Otomatis faktor penting kitanya akan melihat proses dijalankan dengan benar, dengan ideal, dengan tepat. Penyeduhan teh pada dasarnya adalah merendam teh, tetapi menggunakan seni dan kualitas air dan peralatan yang dipakai untuk menonjolkan rasa yang original atau rasa yang asli dari teh yang kita seduh. Tetapi bagi sebagian orang, hanya memasukkan teh mereka ke dalam air panas, membiarkan terjadinya steeping atau infusion selama beberapa menit. Kadang mereka tidak tahu berapa menitnya, acak aja random, kadang hari ini 2 menit, besok 3 menit, karena mereka tidak ada patokan yang jelas. Dan kemudian mereka minum, that's it. Kadang minum hari ini, besok itu bisa berbeda, karena tadi prosesnya itu tidak dilakukan dengan konsisten. Tetapi kalau kita merendam teh dengan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang benar, kita akan dapat menikmati manfaat penuh dari teh dengan kualitas yang bagus dan bermanfaat buat tubuh dari segi faktor kesehatan. Satu hal penting, persiapan, preparation, itu adalah hal yang fundamental kalau kita
kita akan melakukan penyeduhan teh. Beberapa langkah dalam proses penyeduhan teh, pertama adalah persiapan dulu. Setelah itu, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Setelah persiapan atau preparation, pertama adalah kualitas teh yang akan kita seduh. Yang kedua adalah kualitas air yang akan kita gunakan untuk proses penyeduhan. Yang ketiga adalah teknik atau langkah cleansing atau rinse atau membilas. Berikutnya lagi adalah bagaimana penentuan rasio atau dosing yang tepat. Berikutnya lagi adalah pengaturan suhu dan temperatur air dan juga waktu penyeduhan. Berikutnya lagi adalah tindakan mengaduk atau stirring ke dalam teh yang kita seduh. Berikutnya lagi adalah suhu yang tepat untuk teh itu kita nikmatin. Dan terakhir, penambahan bahan-bahan lain ke dalam minuman hasil seduhan teh yang akan kita nikmati. Persiapan atau preparation penyeduhan. Fakta bahwa ada banyak sekali selera dari individu masing-masing itu berbeda-beda. Dan begitu juga selera orang terhadap minuman teh yang akan dinikmatinya. Dan selain masalah selera, itu tidak cukup, harus diperhatikan juga faktor-faktor yang mengikuti perjalanan seseorang dari semenjak dia mulai kecil sampai menjadi dewasa atau semenjak kita mau menikmati minuman teh. Yang perlu saya garis bawahi adalah tidak ada namanya di dunia ini teh yang terbaik, tidak ada. Teh yang terbaik, terburuk, tidak ada. Tetapi yang saya bisa katakan adalah kita bisa mendapatkan teh dengan rasa, dengan aroma, dengan cita rasa yang sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan keinginan setiap individu yang akan meminumnya. Itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi untuk mendapatkan itu semuanya dibutuhkan persiapan yang benar terkait dengan siapa yang akan meminumnya dan siapa yang menyiapkan, siapa yang akan melakukan penyeduhan. Apabila teh itu sudah disiapkan dengan benar, sesuai dengan parameter tujuan, parameter siapa yang minumnya, orang akan bisa menikmatinya karena teh itu khusus kita siapkan untuk kebutuhan tersebut. Persiapan yang bagus itu kita memiliki parameter yang jelas dalam proses penyeduhannya. Parameter mengenai pengetahuan teh, bagaimana jenis dan bagaimana hasil akhir seduhan kita sudah ketahui. Parameter yang lain, bagaimana kita mempersiapkan teh dengan peralatan yang benar, dengan rasio dan dosing yang benar, dengan suhu temperatur yang benar dan waktu penyeduhan yang benar, dan kebersihan semua peralatan yang akan kita gunakan. Itu adalah beberapa parameter yang perlu kita persiapkan dalam proses penyeduhan. Selain parameter, kita juga perhatikan juga standar umum dalam penyeduhan teh. Standar umum itu bisa dari mulai kita menyiapkan teh tergantung dengan tujuan atau konteks persiapan yang kita akan lakukan dalam proses penyeduhan teh. Tujuannya apa? Tujuan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain atau untuk bisnis atau bahkan untuk upacara minum teh resmi. Dan itu related dengan persiapan yang akan kita lakukan. Dan satu hal yang pasti bahwa tidak ada standar atau patokan resmi wajib yang diperlukan dalam proses penyeduhan teh. Satu hal yang perlu diingat, tetapi untuk kebutuhan umum ada beberapa acuan atau standar umum yang bisa digunakan dalam proses penyeduhan teh. Yang kita kenal secara general itu ada dua, standar penyeduhan modern atau ala barat dan standar penyeduhan tradisional atau kita bisa sebut dengan gongfu ala Cina. Ataupun konteks dalam kita akan menyeduh teh itu seperti kita melakukan penyeduhan teh itu apakah akan dinikmati kita sendiri, dinikmati pada waktu kita kerja, dinikmati pada waktu kita istirahat, atau dinikmati pada waktu kita mau istirahat. Persiapan teh untuk konteks kita dalam waktu minum teh dalam bekerja, berarti kita membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam proses pembuatannya atau penyeduhannya. Tidak ada beberapa aturan resmi, harus ini, harus itu dalam proses penyeduhannya. Karena itu akan kita nikmatin sendiri dan kita dalam bekerja, kita butuh kecepatan waktu yang menuntut kita untuk lebih cepat. Lalu ada lagi faktor sosial. Kita akan menyeduh teh, itu buat diri kita sendiri, atau buat teman-teman kita, atau orang lain, atau bahkan tamu yang akan menikmatinya. Dan itu akan membutuhkan standar penyeduhan yang berbeda pula. Kalau dipakai buat kita sendiri, itu sah-sah aja, tidak ada standar baku atau standar dasar yang perlu kita pakai, karena akan kita nikmati sendiri. Tetapi kalau kita menyeduh teh untuk kita sajikan ke orang lain, otomatis kita membutuhkan standar yang jelas. Mau pakai standar modern atau pakai standar yang tradisional. Dan pilihan itu tergantung pada konteks masing-masing. Persiapan terkait dengan tujuan, kalau tadi ada faktor sosial, kesenangan, dan sekarang kalau ada tujuan buat alasan kesehatan. Jadi konteks tujuan untuk kesehatan ini akan membutuhkan waktu penyeduhan yang berbeda pula dengan pengaturan standar yang berbeda pula. Saya kasih contoh adalah penyeduhan teh untuk tujuan kesehatan itu biasanya menggunakan rasio yang lebih besar
dan waktu penyeduhan yang lebih lama. Bahkan suhu, air, temperatur yang dipakai itu bisa sampai ke titik didih atau 100 derajat Celcius. Karena untuk mengeluarkan semua kandungan yang ada dalam teh. Dalam hal ini biasanya untuk kebutuhan kesehatan, teh yang dipakai adalah teh-teh yang tisin atau herbal atau rempah-rempah. Supaya kandungannya itu signifikan bermanfaat buat kesehatan. Persiapan penyeduhan teh untuk upacara atau perayaan resmi. Seringkali ini terutama mengenai show atau pertunjukan. Bukan cuma sekedar minum teh, tetapi menjadi hiburan secara visual dan juga secara atmosfer atau suasananya. Jadi seperti kita memainkan suatu hiburan buat dilihat dan juga ditonton, tetapi sekaligus juga dirasakan. Di luar itu, upacara minum teh secara ritual itu dapat mewakili aspek meditasi. Jadi ada beberapa ritual yang itu untuk menginfluence pikiran kita supaya lebih tenang atau bahkan lebih kalem, lebih rileks. Jadi ada beberapa tujuan upacara untuk itu. Bahkan ada beberapa upacara yang memang resmi, yang dalam prakteknya itu untuk menghormati orang. Jadi benar-benar butuh persiapan yang matang dan teratur. Bentuk persiapan teh ritual yang paling terkenal memang adalah upacara minum teh di Cina maupun di Jepang. Kalau Jepang itu masih berkisar pada persiapan teh matcha dan memiliki aturan yang ketat. Begitu juga dengan upacara minum teh di Cina, memiliki aturan yang jelas tetapi berdasarkan konteks situasional. Jadi di Cina itu di banyak daerah dan mereka melakukannya secara situasional. Daerah-daerah tertentu mungkin secara peraturan itu agak sedikit berbeda dan beragam. Tergantung wilayah, tergantung culture budayanya wilayah masing-masing. Dan pada akhirnya upacara minum teh di Cina itu sudah menjadi seni dengan suasana yang diciptakan, dengan presentasi visual minuman yang disajikan, dan kualitas rasa dari teh yang akan dinikmati. Itu adalah semua hal yang direpresentasikan dalam upacara minum teh di Cina. Di Cina itu biasanya minum teh itu menggunakan 2 teh oolong ataupun pu'er. Itu menjadi bintang utamanya dalam upacara minum teh di Cina. Setelah persiapan, kita pikirkan bagaimana standar yang akan digunakan dalam proses penyeduhan teh. Tidak ada definisi resmi apa standar yang paling baik yang bisa mengalahkan yang satu dengan yang lainnya. Tapi yang jelas adalah perbedaan dari masing-masing standar ini bisa dirasakan. Dan standar ini didasarkan pada konteks budaya dari masing-masing penyeduh tehnya. Secara garis besar ada 2 standar yang berlaku di dunia dalam penyeduhan teh. Standar pertama adalah standar tradisional. Itu biasa diidentifikasi dengan penyeduhan secara ritual upacara minum teh yang ada di Jepang dan juga di Cina, yang memiliki faktor meditasi ataupun juga bisa spiritual atau juga bisa penghormatan. Yang kedua adalah penyeduhan menggunakan standar yang modern atau ala western. Penyeduhan yang digunakan dalam konteks kebutuhan sehari-hari, yang tidak memerlukan aturan yang ketat dan bisa lebih hemat waktu. 1, 2, 3, action. Ciri khas dari standar tradisional atau ala Cina itu adalah pendekatan dengan dosing yang relatif tinggi, waktu penyeduhan atau waktu infus yang singkat, suhu temperatur air yang tinggi, dan dapat dilakukan beberapa kali penyeduhan. Itu adalah pendekatan tradisional Cina Gongfu. Untuk standar penyeduhan tradisional ala Gongfu ini biasanya untuk 2 jenis teh, oolong dan juga pu'er. Tetapi zaman semakin berkembang, sekarang mereka juga sudah menyiapkan untuk teh hijau, teh putih, teh kuning, bahkan juga teh hitam itu lebih dari 1 penyeduhan atau 1 stepping dalam penyajiannya. Standar yang kedua adalah standar pendekatan modern atau barat. Jadi ciri khas dari standar modern ini adalah penggunaan dosis yang relatif lebih rendah, tetapi dengan suhu penyeduhan yang sedikit lebih lama. Dan penyeduhan modern ini menggunakan parameter biasanya penyeduhan teh itu hanya sekali seduh atau sekali stepping atau sekali infuse. Tetapi ada juga yang mereka melakukannya bisa 2-3 kali. Tetapi kebanyakan mereka melakukannya hanya sekali seduh. Setelah persiapan penyeduhan, parameter, konteks tujuan, dan juga pemakaian standar yang akan kita gunakan, kita sekarang masuk ke dalam faktor yang akan dapat menghasilkan rasa yang kita inginkan. Yang pertama adalah kita lihat dulu kualitas teh kering yang akan kita seduh. Penilaian kualitas teh itu adalah hal pertama sebelum kita melakukan proses penyeduhan. Mulailah dengan teh yang berkualitas tinggi
yang menawarkan rasa yang menyenangkan sehingga dapat dinikmatin setiap tegukannya. Dan memastikan seluruh permukaan daun itu dapat terkena air panas dan dapat terekstrak menyatu dengan air seduhan. Kualitas teh yang akan kita gunakan, kita bisa lihat dari jenis teh yang digunakan dulu, teh putih, teh hijau, teh oolong, teh hitam, teh puer ataupun teh kuning. Dan pastikan teh itu benar-benar segar dalam kondisi kualitas yang bagus. Faktor penyimpanannya benar. Yang berikutnya lagi adalah sebelum kita lakukan proses penyeduhan, pastikan kita tahu dulu teh yang akan kita seduh itu adalah teh murni yang berasal dari Camellia sinensis ataupun teh yang sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain atau tea blended, teh dengan tisin ataupun juga teh dengan teh. Terakhir adalah pastikan tempat penyimpanan, wadah penyimpanan teh kering itu benar-benar bersih, bebas dari bau, dan juga penempatan tempat yang bebas dari sinar cahaya ataupun apalagi sinar matahari secara langsung. Dan itu sudah saya share bagaimana tempat penyimpanan yang benar itu di tea storage atau penyimpanan teh untuk menjaga kesegarannya. Setelah kualitas teh kita pastikan itu bagus, hal berikutnya yang kita lihat, kita cek adalah kualitas air sebagai media penyeduhnya. Air itu sangat penting karena apa? Minuman teh itu berisi 98% adalah air. Sehingga faktor air itu sangat berpengaruh terhadap hasil air seduhan. Persiapan dengan air itu juga salah satu dasar dalam menghasilkan hasil seduhan yang berkualitas. Hal utama yang perlu diingat dalam kualitas air adalah kita menggunakan air yang tepat, merebusnya dengan suhu yang tepat, pengukuran dosing yang tepat, dan juga kandungan zat yang ada dalam air. Kita bisa katakan adalah total dissolved liquid yang ada dalam air itu tidak tinggi, jadi masih normal, dan itu akan bagus dan paling lebih sedikit lebih baik. Karena itu akan mempengaruhi cita rasa hasil seduhan akhir. Ada kebiasaan orang itu mendidihkan air sampai di boiling point 100 derajat dan kemudian mereka memasukkan atau menuangkan ke dalam teh yang akan kita seduh. Bisa dikatakan menggunakan air yang sampai mendidih atau di boiling point dalam proses penyeduhan itu akan membuat teh terasa lebih pahit dan juga mengurangi nutrisi dan kandungan mineral yang ada dalam hasil seduhan. Jadi penggunaan suhu air yang tepat itu juga berpengaruh kepada hasil seduhan. Pertanyaannya adalah air mana yang lebih cocok dalam proses penyeduhan teh yang paling baik? Aturan plastiknya adalah air itu semakin jernih, semakin baik untuk penyeduhan teh. Air jernih itu berarti air dengan kandungan total dissolved liquidnya rendah. Alasannya adalah air dengan kandungan TDS yang rendah seperti kalsium, magnesium, karbon dioksida, itu akan dapat mengeluarkan potensi rasa yang maksimal dari daun teh yang kita seduh. Di sisi lain, air yang mengandung kandungan TDS yang tinggi seperti zat kapur yang terkandung di dalamnya, itu secara drastis akan mengikat asam amino yang ada di dalam daun, sehingga rasa teh juga pasti akan berkurang. Artinya, semakin banyak senyawa kandungan dalam daun teh yang terikat karena kualitas airnya yang buruk, itu akan semakin mengakibatkan rasa tehnya seperti tersandra dan tidak akan bisa terkeluar dengan sempurna. Dan efek ini pasti akan menimbulkan teh itu rasanya off flavor, terutama untuk teh hijau. Selain airnya jernih, harus dicatat juga adalah penggunaan air segar. Apa yang dimaksud dengan air segar? Air segar itu adalah air bukan dari proses pembuatan minuman yang lain. Saya bisa kasih contoh sedikit adalah kita merebus kembali itu berarti sudah airnya bukan segar. Jadi air hasil rebusan itu berarti airnya bukan air yang segar. Air yang segar, air yang dingin, yang segar baru kita ambil dari sumber mata air atau dari kemasan ataupun juga dari air penyaring, itu berarti segar. Belum pernah direbus atau di boiling. Karena penggunaan air yang tidak segar, air bekas atau air yang sudah direbus, itu sudah dipastikan akan mengubah rasa dan juga konsistensi hasil seduhan. Penyeduhan teh itu adalah seni, tetapi bukan cuma seni kalau kita related dengan air. Berhubungan dengan air itu sudah merupakan ilmu. Jadi bukan cuma seni aja, tapi bagaimana ilmu dalam penyeduhan teh. Beberapa jenis air yang dapat menjadi pertimbangan untuk penyeduhan teh kita, termasuk air kran, atau filter water, atau air yang disaring, atau juga air dalam kemasan. Dan semua itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Dan mana yang lebih baik buat penyeduhan teh? Pertama adalah air kran. Air kran itu termasuk air yang paling mudah didapat dan juga paling ekonomis. Kita membuat teh paling cepat di air kran, tidak membutuhkan biaya lagi. Tetapi kualitasnya itu bervariasi di beberapa daerah. Dan sudah dipastikan bahwa meskipun kualitasnya bervariasi di beberapa daerah, tapi kondisinya itu pasti masih rendah. Karena apa? Kondisi
air pump itu lewat penyaringannya tidak sesempurna air kemasan ataupun juga nanti air yang melewati proses penjernihan. Dan dampak dari itu semua adalah air ini masih ada sedikit memiliki kotoran yang akan berdampak negatif pada kualitas hasil seduhan. Misalnya, saya kasih gambaran adalah kotoran yang berasal dari mineral alami di tanah dan senyawa kimia yang digunakan dalam proses pengolahan air. Beberapa area itu memiliki air keran yang murni dan terasa netral, tetapi kita pastikan kita mencicipinya sebelum menggunakannya. Satu hal lagi, penggunaan air keran dalam proses penyeduhan teh kita harus merebusnya dulu dan bahkan sampai mendidih atau sampai boiling point 100 derajat Celcius untuk sterilisasi dan juga mengurangi beberapa zat kimia yang bisa berbahaya bagi tubuh. Dan itu agak sedikit lebih complicated dalam proses penyeduhannya. Nanti dengan jenis teh yang berbeda, kita ingat persiapan, dengan jenis teh yang berbeda, suhu yang berbeda, otomatis kita butuh waktu untuk menyesuaikan suhu temperatur dari boiling point sampai ke suhu yang kita inginkan dalam proses penyeduhan tehnya. Jenis air yang kedua adalah air saringan, air yang telah melalui proses penyaringan. Dan secara ekonomis, ini juga relatif lebih murah dan lebih gampang, dan perawatannya juga lebih simpel, lebih gampang. Kita tinggal ada proses penyaringan di rumah. Tetapi yang perlu diingat adalah, namanya penyaringan, itu kalau tidak kita sering cek, otomatis beberapa kotoran itu masih akan nempel di situ dan itu akan menimbulkan banyak bakteri yang terkumpul dalam saringan tersebut. Jadi harus sering-sering kita lihat, sering-sering kita cek. Kalau itu tidak dalam kondisi bersih, akan mengakibatkan air hasil saringan juga dalam kualitas yang jelek. Jenis air yang ketiga yang kita bisa gunakan dalam proses penyeduhan teh adalah air kemasan. Air kemasan ini sudah dipastikan bahwa airnya sudah pasti bersih, hygiene. Ada banyak keuntungan kalau kita menggunakan air kemasan dalam proses penyeduhan teh. Yang pertama, dipastikan bahwa air sudah pasti konsisten. Kedua, banyak pilihan dan bisa memberikan kita fleksibilitas dalam pemilihan air mana yang akan kita gunakan. Dan air kemasan itu sudah dipastikan kita tahu dari mana air berasal, kualitasnya seperti apa, kandungan TDS-nya berapa, itu sudah pasti kita ketahui. Pertanyaan sekarang adalah, kita akan menggunakan air kemasan dengan tingkat TDS yang rendah atau yang tinggi. Itu tergantung, balik lagi, terselera dari penyeduhnya. Ada dua versi, dua metode menyeduh teh, itu menggunakan air dengan TDS yang cukup tinggi. Karena apa? Air dengan TDS yang tinggi itu akan menambah rasa hasil seduhan dari teh itu menjadi lebih bervariasi. Tetapi mengakibatkan potensi rasa dari daun teh yang kita seduh itu tidak akan keluar dengan sempurna karena tertutup dengan beberapa kandungan yang ada dalam air mineral atau air putih kemasan yang kita gunakan. Versi yang kedua adalah menggunakan mineral air dengan tingkat TDS yang rendah. Ini memungkinkan kita dapat mengeksplor secara optimal kualitas rasa dari setiap daun teh yang kita seduh tanpa terganggu dengan kandungan yang ada dalam air penyeduhnya. Jadi itu beberapa kelemahan dan kekurangan pemakaian air kemasan dengan TDS yang tinggi dan juga TDS yang rendah. Yang perlu diingat bahwa pemakaian air kemasan dalam penyeduhan teh itu mempunyai kelemahan di biaya atau di cost saja, karena air kemasan ini dipastikan memiliki harga yang lebih tinggi daripada air keran maupun air hasil penyaringan. Air itu seringkali dipandang remeh oleh sebagian penyeduh teh. Banyak orang yang beranggapan bahwa teh yang mereka seduh, melihat kualitas teh yang akan mereka seduh tanpa melihat kualitas air yang mereka gunakan. Dan ini bagi saya tidak tepat, tidak proper. Karena apa? 98% teh adalah air. Bagaimanapun juga air itu akan memiliki dampak langsung terhadap teh yang akan kita seduh. Teh dengan kualitas tinggi sekalipun, apabila kita menyeduhnya dengan teh dengan kualitas yang rendah, hasilnya pasti tidak akan maksimal, bahkan bisa buruk. Seperti pemakaian air keran atau air yang disaring, yang kita tahu itu memiliki kandungan mineral TDS yang tinggi dan beberapa unsur-unsur yang tidak diinginkan yang akan bisa masuk mempengaruhi kualitas teh, tetapi memiliki harga yang lebih rendah, lebih gampang, lebih mudah didapat. Sementara dengan air kemasan yang menghasilkan hasil seduhan yang konsisten, lebih presisi, lebih tepat dengan kandungan TDS mineral dan yang lain-lain yang kita bisa pilih, tetapi harganya sedikit lebih mahal daripada air keran ataupun juga air hasil saringan. Dan kami di IQ menyarankan penggunaan air, kalau memang faktor-faktor kelemahan dan kekurangannya itu menjadi masalah, cobalah untuk bereksperimen dengan air yang berbeda. Pertama, kita menggunakan air keran ataupun air saringan dan juga air kemasan. Dan setelah kita bereksperimen dengan berbagai jenis air, otomatis kita akan mendapatkan kualitas rasa yang kita inginkan seperti apa yang terbaik buat kita. Persiapan berikutnya setelah kita lihat kualitas teh, kualitas air, ada satu hal yang perlu kita lakukan dalam proses penyeduhan, yaitu proses namanya rinse atau cleansing atau pembilasan.
Tetapi hal ini masih menjadi perdebatan di dunia teh pada umumnya. Apakah kita benar-benar harus membilas daun teh sebelum diminum atau tidak? Saya di sini bukan mengambil mana yang salah, mana yang benar, tetapi dari segi pembilasan atau risk, kami di EQ itu merupakan tindakan yang tepat dalam penyeduhan teh. Dan saya akan share beberapa jenis teh atau jenis daun teh yang perlu atau tepat untuk dilakukan pembilasan. Sebetulnya rinse atau pembilasan ini sudah sering dilakukan dalam penyeduhan teh tradisional ala Gongfu. Pembilasan teh seperti apa itu sebenarnya? Jadi pembilasan teh yang kita lakukan pertama adalah kita tempatkan dulu sebelum proses penyeduhan adalah daun kering ke dalam teko, ke dalam tempat penyeduh yang akan menjadi tempat penyeduhan. Kemudian setelah daun teh kering itu masuk ke dalam tempat penyeduhan, kita tuangkan air panas sekitar, tergantung rasionya juga ya, tapi kalau kita memakai teh anggaplah 5 gram, kita gunakan cukup sekitar 20-30 ml air panas, kita tuangkan, kita goyang-goyang sekitar 10-15 detik. Setelah itu air hasil pembilasan kita saring, kita buang. Pendekatan ala modern itu biasanya air langsung kita buang, tidak kita minum lagi. Tetapi ada beberapa penyeduhan teh ala tradisional Gongfu itu dimasukkan ke minuman lagi, nanti akan menjadikan campuran minuman yang akan disajikan. Tetapi saya sarankan kalau saya hasil pembilasan kita buang. Setelah itu baru proses penyeduhan dimulai. Kenapa kami di EQ menyarankan pembilasan? Pembilasan itu memiliki 3 tujuan. Menghilangkan kotoran, membantu daun teh itu bisa lebih terbuka, dan memanaskan tempat penyeduhan sekaligus tempat nanti teh itu akan terekstrak. Menghilangkan kotoran, kemungkinan tempat penyeduhan teh yang kita simpan lama itu ada beberapa kandungan bahan atau kandungan kotoran yang tidak kita inginkan dan kita perlu bilas. Terutama teh yang dalam bentuk bubuk-bubuk itu perlu kita buang dulu sebelum proses penyeduhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembilasan dengan air panas itu juga akan dapat membantu teh itu menjadi lebih terbuka. Kalau kita bisa bilang itu namanya pre-infuse. Dan di kopi juga ada namanya proses pre-infuse ini. Jadi teh akan terbuka dan nanti setelah proses penyeduhan itu semua air panas bisa dapat menyerap ekstrak yang ada semua dalam daun teh. Jadi bukan cuma di permukaannya aja. Dan ini terutama buat lusti atau teh daun teh yang masih utuh. Yang ketiga, pembilasan itu juga menciptakan suhu yang seimbang, suhu yang sudah hangat di teko penyeduhan kita. Jadi nanti kalau kita tuang penyeduhan dengan suhu yang sudah kita tetapkan berdasarkan jenis tehnya, itu tekonya sudah dalam kondisi hangat. Jadi suhu itu tidak akan turun secara drastis begitu masuk ke dalam teko penyeduhan. Pembilasan ini ada menurut beberapa versi adalah untuk menghilangkan pestisida yang ada dalam daun teh. Karena kalau teh itu dihasilkan dari perkebunan monoculture, seperti yang saya sebut di modul sejarah teh, ada perkebunan teh itu adalah cultivation, itu monoculture masih menggunakan beberapa pestisida untuk mengusir hama. Dan bagi sebagian orang, residu pestisida yang ada dalam daun teh itu bisa dicuci dalam proses pembilasan. Tetapi menurut saya ini masih saya belum bisa pastikan ini benar atau salah ya. Tetapi kalau beberapa pestisida itu kan sudah didesain, kadang ada beberapa pestisida itu tidak akan larut dalam air. Jadi dilakukan proses pembilasan pun kalau pestisida sudah nempel di dalam daun dan itu tidak larut di dalam air juga pasti tidak akan hilang. Tetapi kalau masih ada beberapa pestisida yang bisa larut, kemungkinan iya. Tetapi kalau ada pestisida yang tidak larut dengan air, proses pembilasan ini juga tidak akan bisa menghilangkan pestisida yang ada dalam daun. Jadi kecil kemungkinan itu bisa menghilangkan pestisida dalam daun. Dan perlu diingat, kalau kita ngomongin pestisida, hampir 85% teh yang beredar di dunia ini itu dihasilkan dari perkebunan monoculture yang pasti ada terdapat kandungan pestisida di dalamnya. Oke, jenis dan varietas teh apa yang direkomendasikan untuk di-rinse atau dibilas? Yang pertama adalah teh dengan bentuk yang full leaf atau masih teh daun teh yang utuh, dan juga teh yang dalam bentuk daun utuh dan itu di roll atau digulung rapat. Jadi kalau kita ngomongin bentuk teh seperti kemarin, ada beberapa teh yang bentuknya seperti pel atau bola, itu bagus dalam proses pembilasan. Teh yang tidak perlu dibilas itu adalah teh yang berwujud partikel kecil atau red cherry atau bubuk, dan biasanya ada di dalam tea bag, itu tidak perlu di proses pembilasan. Karena proses pembilasan untuk jenis-jenis teh ini, kemungkinan dengan proses pembilasan ini, dengan partikel yang kecil, dia langsung terekstrak dalam waktu yang cepat, otomatis beberapa karakter rasa dan aromanya pasti akan ikut ke dalam proses pembilasan. Dan nanti hasil seduhan yang kedua sudah pasti rasanya akan berkurang. Secara umum, proses pembilasan memang dilakukan berasal dari proses penyeduhan teh tradisional di Cina, Gongfu, ataupun juga di Jepang. Dan jarang banget penyeduhan teh modern menggunakan proses pembilasan ini. Tetapi bagi saya sarankan untuk kita melakukan proses pembilasan. Tidak ada salahnya juga. Proses persiapan berikutnya, setelah kita melihat kualitas air memastikan bagus, kualitas tehnya bagus, dan nanti kita lakukan juga rinsing. Nah, kita sekarang tentukan dosing atau rasio. Ini menjadi salah satu standar dalam proses penyeduhan teh. Sama juga dengan rinse tadi, kita mengacu pada standar penyeduhan ala modern ataupun juga ala Gongfu.
Tadi kalau ala modern itu menggunakan dosing rasio yang lebih rendah dengan waktu yang lebih lama. Kalau standar penyeduhan tradisional itu bisa menggunakan dosing yang lebih besar, waktunya lebih cepat. Jadi kalau rasio modern itu menggunakan 1:100. Jadi 1 bagian teh dengan 100 bagian air penyeduhnya untuk teh panas. Kalau untuk penyeduhan tradisional itu biasanya bebas karena itu tergantung pada siapa penyeduhnya. Tetapi rata-rata secara umum biasanya gongfu itu 1:30 dengan airnya. Sedangkan untuk waktu penyeduhan atau waktu steppingnya itu penyeduhan ala modern itu range waktunya itu sekitar 2 sampai 5 menit untuk jenis teh yang berbeda-beda. Kalau untuk gongfu itu biasanya sekitar 30 detik, bahkan juga bisa sampai 1,5 menit saja. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan dosing atau rasio? Jadi dosing itu mencerminkan rasio jumlah air dengan berat daun teh. Semakin tinggi bagian daun tehnya, itu semakin kuat rasa teh yang akan dihasilkan. Karena hal ini berkaitan dengan proses stepping atau interaksi yang terjadi antara daun teh kering dengan air dalam proses penyeduhannya. Dan dengan dosis yang tinggi, waktu yang dibutuhkan itu bisa semakin pendek. Karena apa? Dengan dosis yang tinggi otomatis banyak partikel teh yang langsung dapat terserap semuanya ke dalam teh. Kalau pemakaian dosis yang tinggi, penyeduhannya agak sedikit lama, akan menghasilkan teh itu rasanya menjadi lebih pekat, lebih bold, lebih tebal. Dan cara yang tepat, cara yang terbaik untuk mendapatkan dosis yang presisi, yang akurat adalah menggunakan timbangan. Itu bisa dipakai dengan digital scale atau juga pakai mekanis, timbangan klasik. Dan tidak disarankan dalam pengukuran atau measuring dosing ini kita menggunakan sesuatu yang tidak bisa diukur. Contohnya adalah sendok teh, sendok makan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa measurable, tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Karena setiap orang itu memiliki tangan yang berbeda-beda, tidak fix, tidak pasti. Gunakanlah scale timbangan yang jelas untuk proses penyeduhan, menentukan dosing dan rasio yang tepat. Dan pengukuran dengan peralatan seperti sendok itu bisa dilihat dari jenis daun teh berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bubuk. Otomatis secara berat itu sudah pasti akan beda. Kalau sendok teh, satu kita menyendok teh dengan ukuran daun yang lebih gede, lebih besar, otomatis akan berbeda dengan waktu kita menyendok teh dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Sehingga itu akan mengakibatkan tidak presisinya dosing atau rasio dalam proses penyeduhan. Hal berikutnya lagi yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan proses penyeduhan adalah suhu yang tepat. Suhu air yang tepat itu salah satu faktor penting dalam proses penyeduhan teh. Air yang kita masukkan ke dalam pemanas air itu masih berupa air dingin. Setelah air itu panas dan bahkan kadang sampai mendidih untuk air dari keran, sebelum kita masukkan ke dalam teko penyeduhan, kita harus pastikan suhu yang sesuai dengan jenis tehnya. Misalnya saya kasih contoh adalah teh hitam. Teh hitam itu harus cocok idealnya diseduh dengan suhu sekitar 95. Bahkan ada yang 97, 98 ada. Tetapi nggak sampai boiling point. Tetapi teh hijau kebalikannya itu penyeduhan dengan air suhu yang di bawahnya. Di antara 70 sampai dengan 85 maksimal itu yang terbaik untuk teh hijau. Setiap daun teh itu melepaskan kandungan rasa, aroma pada suhu yang berbeda-beda. Jadi untuk diperhatikan hal mengenai suhu temperatur air yang digunakan. Pemakaian air keran atau air filter dalam proses pemanasannya itu dipastikan harus sampai di boiling point 100 derajat Celcius dulu. Karena kalau tidak, nanti itu akan mengimpact kepada efek kesehatan. Air masih banyak bakteri yang terkandung di dalamnya. Kalau seperti itu, menyesuaikan suhu, pastikan setelah air itu mendidih, kita tunggu sebentar. Atau kita bisa tambahkan air dingin yang sudah matang ke dalam hasil rebusan. Jadi itu akan menurunkan suhu dari boiling point ke suhu yang kita inginkan. Tetapi cara yang terbaik adalah kita memiliki termometer untuk pengukuran dengan tepat. Atau pemakaian kettle yang sudah ada pengukuran suhunya. Itu lebih praktis lagi, lebih ideal lagi, lebih presisi lagi. Pertanyaan adalah gini, kenapa suhu temperatur itu setiap teh berbeda-beda? Jadi saya mempunyai prinsip yang sederhana. Semakin panas air, itu pasti akan semakin tinggi ekstraksinya. Dan akan menghasilkan hasil seduhan yang lebih pekat, lebih tebal. Karena apa? Itu akan cepat membawa larutan yang ada dalam daun teh terdiluted atau tercampur menjadi hasil seduhan. Hal yang perlu dicatat dalam suhu temperatur air adalah penggunaan air dulu kita lihat. Penggunaan air keran, air yang lewat penyaringan, pastikan itu harus melalui titik didih 100 derajat sebelum kita gunakan untuk penyeduhan. Dan untuk menurunkan suhunya, kita bisa diamkan sebentar atau ditambahkan air dingin yang sudah matang. Tetapi untuk pemakaian air dalam kemasan, kita bisa langsung di suhu yang kita inginkan, tidak harus sampai boiling point. Jadi secara higienis itu sudah terkonfirmasi, higienis sudah melalui proses yang benar
dan sehat. Setelah suhu kita set, kita tentukan, dipastikan suhunya ideal. Hal berikutnya adalah waktu penyeduhan. Untuk benar-benar menikmati rasa dan manfaat kesehatan dari teh, itu biasanya waktu perendaman atau waktu infuse atau waktu steeping, waktu penyeduhan itu berkisar di antara 3-4 menit. Itu memungkinkan kita untuk menikmati teh dengan rasa yang kuat, dengan kandungan kesehatan yang maksimal. Tetapi ada beberapa orang yang menginginkan teh menjadi lebih kuat lagi, itu bisa diseduh lebih dari 4 menit. Secara teknis itu sudah jelas. Jadi kalau semakin lama teh itu direndam, semakin banyak rasa dan bahan yang akan dilepaskan dari daun teh. Sehingga akan mengakibatkan hasil seduhan itu menjadi lebih pekat dan juga lebih tebal secara rasa. Dan standar atau parameter mengenai waktu penyeduhan itu berhubungan dengan parameter yang lain. Dalam hal ini adalah dosing atau rasio. Karena semakin, saya kasih contoh ya, semakin besar tinggi dosing atau rasionya, otomatis waktu penyeduhan itu dibutuhkan waktu yang tidak lama atau lebih cepat. Tetapi dengan penggunaan dosis yang lebih rendah, itu bisa dibutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Jadi yang saya share tadi 2-4 menit itu adalah penyeduhan dengan modern atau dengan dosing rasio yang lebih rendah. Itu untuk parameter waktu penyeduhan dan related dengan dosing atau rasio. Tetapi juga bisa waktu penyeduhan itu juga berkorelasi dengan suhu atau temperatur air yang digunakan. Saya kasih contoh lagi di awal tadi, penyeduhan dengan menggunakan air dingin, meskipun dosingnya sama pun, itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan bisa sampai di atas 6-8 jam. Bahkan ada yang bisa sampai 12 jam. Otomatis itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi waktu penyeduhan ini berkorelasi dengan suhu air ataupun juga dosing ataupun juga rasio. Tetapi yang jelas, waktu, dosing, suhu itu akan menentukan kualitas rasa yang dihasilkan. Dosing yang tinggi menghasilkan rasa yang kuat. Dosing yang rendah menghasilkan rasa yang agak sedikit lebih lembut. Pemakaian suhu yang lebih dingin, apalagi menggunakan air dingin tidak panas, itu akan menghasilkan hasil seduhan teh yang lebih lembut. Bahkan terkadang ada rasa sedikit, ada rasa manisnya di dalam hasil seduhan. Tidak sepahit hasil seduhan dengan menggunakan air panas. Ada beberapa teknik kalau kita mengukur waktunya. Jadi kalau tidak mempunyai smartphone atau stopwatch, bisa juga pakai jam tangan, atau juga bisa pakai timer yang kita bisa beli dari toko, atau kita lakukan secara manual. Jadi kalau tidak punya apa-apa ya mau gimana lagi? Ya kita hitung pakai jari aja, 1, 2, 3. Hasilnya tidak presisi, tapi kita bisa gunakan. Dan itu kita bisa hafalkan. Mungkin bisa relasinya dengan yang lainnya. Kalau ini 3 menit, ini seberapa waktunya, itu kita bisa pakai. Tapi saya sarankan bahwa waktu penyeduhan ini penting buat konsistensi rasa yang dihasilkan. Setelah tadi semuanya kita ikutin, dari mulai kualitasnya bagus, suhu airnya oke, kualitas airnya oke, pemakaian dosisnya yang tepat. Tapi kalau pas waktu timingnya kita nggak pas juga tidak menghasilkan teh yang konsisten atau yang sempurna. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan dalam proses penyeduhan yang tepat adalah proses pengadukan atau stirring. Ini khusus bagi kita yang akan menyeduh teh dengan lebih dari 1 porsi. Dan penyeduhan menggunakan loose tea ataupun full leaf tea, teh yang masih utuh. Karena apa? Kalau kita menyeduh teh, otomatis terekstraksi akan di sekitar teh yang kita seduh. Kita tunggu sekitar 2-3 menit, otomatis dia tidak akan bisa tercampur merata ke dalam semua tempat penyeduhan. Dan kita perlu bantuan pengadukan, supaya semua ekstraksi itu bisa merata ke semua bagian dari dalam teko yang kita gunakan sebagai tempat penyeduhan. Yang perlu diingat adalah, pastikan dalam proses pengaduknya itu kita jangan terlalu keras, lembut, apalagi nanti kita mengaduk teh yang bukan dari loose tea, tetapi yang teh dari tea bag, otomatis jangan sampai merobek kantong tehnya. Dan itu nanti akan isinya, ampasnya akan berantakan. Setelah proses stirring, teh siap untuk disajikan. Ini adalah last thing sebelum kita nikmatin ya. Ada beberapa bahan yang ditambahkan dalam teh hasil seduhan. Ada bisa berwujud herbal atau rempah-rempah, buah, ataupun juga bunga. Tetapi pastikan apapun bahan yang akan kita campur, itu masih dapat mengimbangi rasa dari teh yang akan kita minum. Ada beberapa jenis teh itu yang tidak direkomendasikan untuk dicampur bahan-bahannya sebetulnya. Seperti teh putih itu kan sebetulnya enak dinikmatin secara pure, alami. Tetapi balik lagi pilihan ada di tangan Anda. Tapi apapun itu, bahan yang dipakai jangan sampai merubah atau jangan sampai merusak cita rasa dari teh yang akan kita nikmati. Terakhir, dalam proses penyeduhan adalah teh tujuannya kita hangat atau dingin. Kalau tujuannya disajikan panas atau hangat, berarti pastikan suhu yang kita akan nikmatin dalam suhu yang pas buat di mulut dan di lidah kita. Suhu yang tepat itu biasanya ada di suhu 65 derajat Celcius, lidah kita bisa menerima tanpa harus terbakar dengan minuman teh yang akan kita minum. Tetapi suhu juga berpengaruh apabila kita menyajikan teh panas tapi suhunya di bawah 30, di bawah 40. Otomatis itu juga tidak akan
mengakibatkan rasa yang pas buat teh yang akan kita minum. Jadi suhu itu berpengaruh, suhu waktu kita nikmatin itu berpengaruh. Minuman teh panas, kita nikmatin panas dengan suhu sekitar 65. Minuman teh dingin disajikan ke kita, ya suhunya dingin, di bawah 0 derajat. Es teh, itu kan berarti kan dingin. Jangan sampai kita disajikan teh panas, sajiannya dingin, diminumnya dingin juga nggak enak. Atau diminumnya terlalu panas juga pasti nggak enak. Jadi suhu waktu teh itu dinikmati juga penting setelah proses penyeduhan. Itu bisa mengakibatkan teh itu menjadi enak atau enggak karena suhu waktu kita nikmatin. Tetapi yang saya pastikan, kita nikmatin teh setelah hasil seduh, pastikan suhu yang paling nyaman di mulut kita. Itu yang terbaik. Setelah kita pahami mengenai parameter standar dan persiapan teh dengan benar, kita mulai lakukan penyeduhan tehnya. Jenis teh itu memiliki karakter yang berbeda dan membutuhkan cara langkah penyeduhan yang berbeda. Seperti saya sebutin tadi di bagaimana kita menyiapkan teh yang akan diseduh. Yang pertama, penyeduhan teh putih. Penyeduhan teh putih itu cukup dibedakan dengan jenis teh putihnya yang dari kuncup yang belum membuka, atau teh putih yang dihasilkan dari bukan cuma daun teh yang belum membuka, tapi daun di bawahnya. Karena dengan semakin besar daun dalam proses pembuatan white tea atau teh putih, itu akan memberikan rasa pahit dalam kandungan zatnya. Seperti saya kasih contoh adalah silver needle atau teh jarum perak. Jadi teh silver needle itu dibikin dari kuncup yang belum membuka. Jadi itu rasanya sangat halus, agak sedikit manis, dan disarankan pemakaian suhu air itu jangan terlalu panas. Jadi di angka 70 sampai 80 derajat Celcius. Karakter dari silver needle sini itu memiliki rasa yang berkualitas tinggi tanpa melalui proses oksidasi. Bahkan kalau kita seduh lebih lama, jadi standar penyeduhan teh putih itu sekitar 3-5 menit. Sampai 5 menit pun itu tidak akan menjadikan rasanya lebih pahit. Tetapi semakin lama diseduh, itu akan semakin terasa karakter rasanya yang keluar. Penyeduhan teh hijau atau green tea. Kali ini saya akan memakai penyeduhan dengan standar penyeduhan modern atau barat. Teh hijau, apabila ketidaktepatan dalam proses penyeduhan, itu akan mengakibatkan rasa yang dianggap lebih sedikit pahit. Karena banyak teh hijau itu cepat sekali melepaskan zat yang terasa pahit pada suhu air yang terlalu tinggi. Khususnya teh hijau yang banyak ada di pasaran. Sehingga suhu yang ideal bagi penyeduhan teh hijau itu berkisar antara 70 sampai 75 derajat Celcius. Dan penyeduhan maksimal sekitar 3 menit saja. Itu menjadi ciri standar umum. Dan di suhu 70 derajat Celcius itu cenderung sebagai batas atas teh hijau, terutama teh hijau Jepang, yang dalam proses penghentian oksidasinya dengan cara dikukus atau dengan uap panas. Sedangkan teh hijau dari Cina yang melalui proses pemanggangan dalam penghentian oksidasinya itu membutuhkan waktu seduh itu bisa 2 menit, itu sudah cukup. Untuk dosing penyeduhan teh hijau itu standar barat itu 1:100, 1 gram daun itu per 100 mili air. Itu mewakili standar modern. Dan seringkali penyeduhan teh hijau itu dibatasi cuman 1 maksimal sampai 2 kali penyeduhan saja. Untuk penyeduhan modern, teh oolong, jadi teh oolong itu ada bermacam-macam jenis tergantung fase oksidasi dalam proses pembuatannya. Jadi itu membutuhkan suhu temperatur yang sedikit lebih tinggi daripada teh hijau, tetapi masih di bawahnya teh hitam, sekitar 75 sampai 90 derajat Celcius tergantung jenis teh oolongnya. Teh oolong dengan tingkat oksidasi yang rendah atau ringan, itu untuk menghindari rasa pahit di akhir hasil seduhan, itu menggunakan suhu sekitar 75 sampai 80 derajat Celcius. Dan teh oolong yang melalui proses oksidasi yang agak sedikit lebih tinggi atau lebih lama daripada teh oolong yang rendah, itu membutuhkan suhu sekitar 80 sampai 85 derajat Celcius dengan teh oolong yang mengalami proses oksidasi yang sedang. Sedangkan teh oolong yang lebih hitam, yang setelah melalui proses oksidasi yang lebih tinggi, itu bisa lebih atas sedikit, suhu temperaturnya di atas 85 sampai 90 derajat Celcius. Penyeduhan oolong dengan rasio 1:100 itu membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 menit untuk waktu penyeduhannya. Dan teh oolong ini dikenal itu bisa berapa kali penyeduhan, bisa maksimal sampai 4 kali penyeduhan. Tetapi rasanya sudah pasti agak sedikit berbeda dari penyeduhan pertama. Untuk penyeduhan teh hitam masih sama, menggunakan standar penyeduhan modern, itu menggunakan dosis 1:100 antara daun teh dengan air. Memerlukan waktu penyeduhan itu sekitar 3 sampai 5 menit, itu beberapa dengan suhu air yang lebih tinggi dari teh oolong, itu bisa sampai sekitar 95 derajat Celcius. Untuk penyeduhan teh kuning itu hampir sama dengan teh hijau, jadi dengan suhu air yang lebih rendah,
sekitar 70 sampai 75 derajat Celcius dengan waktu penyeduhan sekitar 3 menit. Untuk teh fermentasi atau puer, ada dua jenis teh puer, sheng dan shu. Sheng itu adalah teh fermentasi atau puer yang masih mentah atau belum masak. Itu membutuhkan suhu yang hampir sama seperti kita menyeduh teh hijau, itu dengan suhu yang lebih rendah sekitar 70-75 derajat Celcius. Sedangkan shu, teh puer yang sudah dianggap matang, itu dibutuhkan suhu temperatur yang lebih tinggi, itu bisa bahkan mendekati hampir titik didih, 90 sampai 98 derajat Celcius. Dengan waktu seduh teh puer ini dua-duanya bisa 3 menit sampai 5 menit. Itu tadi beberapa metode langkah dalam penyeduhan teh berdasarkan jenis dan dengan karakter yang berbeda-beda, menggunakan standar yang berbeda-beda pula. Ada beberapa tips dan trik dalam proses penyeduhan teh. Setelah kita mengetahui lama waktu penyeduhannya dengan suhu berapa, cobalah untuk mulai beberapa kali eksperimen dengan suhu atau dengan dosing yang berbeda-beda. Dan kalau sudah menemukan sesuatu yang sesuai dengan yang Anda inginkan, tolong itu dicatat dan itu akan bisa menjadi panduan untuk Anda supaya lebih konsisten dalam proses penyeduhan berikutnya. Beberapa tips dalam penyeduhan teh, langkah-langkahnya adalah seperti pertama, kita harus rajin mencari tahu setiap jenis teh yang berbeda. Tidak semua teh itu bisa diseduh sama, seperti tadi proses penyeduhannya. Setiap teh itu membutuhkan durasi waktu yang berbeda. Proses steeping di dalam air, suhu airnya, itu akan dapat bervariasi dari satu teh ke teh yang lainnya. Misalnya, Anda tidak ingin menyeduh teh itu selama 2 menit, jika harusnya bisa berada di dalam air cukup 1 menit. Otomatis itu akan secara dramatik akan mengubah rasa dan jumlah nutrisi yang diakibatkan dari minuman teh hasil seduhan. Tetapi hal itu bisa kita lakukan perubahan dalam dosingnya. Dengan dosing yang normal, standar, kita memerlukan waktu sekitar 2 menit. Tetapi kalau kita mau menyeduhnya menjadi 1 menit, ya kita tinggal ganti dosingnya aja. Kita perbanyak dosingnya untuk menghasilkan rasa yang hampir sama. Yang kedua adalah pastikan air itu dalam kondisi yang baik dengan suhu yang pas. Kenyataannya, setiap jenis teh yang berbeda pasti akan memerlukan perlakuan penyeduhan yang berbeda pula. Dari mulai teh putih sampai teh puer atau teh fermentasi. Karena perbedaan proses pembuatannya. Saat teh itu diproses atau bahkan dibiarkan matang atau menua seperti puer, otomatis secara profil karakter itu akan menjadi lebih matang dan lebih tebal, lebih kuat. Dan proses penyeduhan, bagaimana kita menjaga profil itu akan keluar setelah kita seduh. Tetapi jika air yang kita gunakan itu tidak sesuai, itu akan bisa merusak hasil air yang dihasilkan. Jika air itu sampai mendidih dan sangat panas, dan kita tuangkan ke dalam teh yang proses pembuatannya itu paling sedikit seperti teh putih, dengan karakter yang lembut, dan daunnya akan cepat layu, itu akan memberikan rasa pahit pada hasil seduhan. Bukan cuma pahit saja, tetapi juga dapat kehilangan karakter rasa dari teh itu sendiri. Dan yang lebih buruk lagi, beberapa kandungan yang menyehatkan untuk tubuh itu bisa tidak muncul, bahkan bisa rusak. Sehingga akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Dan di sini, air pastikan selain kualitas yang bagus, suhu itu disesuaikan dengan jenis teh yang akan kita seduh. Yang ketiga adalah waktu. Waktu itu adalah segalanya buat teh. Dalam hal menyiapkan teh, waktu seduhan itu dapat membuat semua perbedaan yang akan dihasilkan dalam hasil seduhan. Sama seperti suhu air yang terlalu panas yang saya sebutin di awal, yang dapat menimbulkan rasa pahit dan juga rasa sepet dalam teh. Begitu juga dengan waktu steeping atau waktu penyeduhan yang berlebihan, itu juga akan membuat teh itu akan menjadi sedikit lebih sepet dan pahit dan kehilangan beberapa rasa yang ada di dalamnya. Trik yang berikutnya adalah ada istilah lebih sedikit lebih baik. Apa yang dimaksud dengan lebih sedikit lebih baik? Berhubungan dengan minuman hasil seduhan yang menjadi minuman teh, lebih sedikit tambahan yang dimasukkan ke dalam hasil seduhan itu bisa menjadi lebih baik. Karakter, rasa, aroma, kualitas dari teh itu maksimal sesuai dengan jenis teh yang kita seduh. Bukan cuma faktor kualitas rasa saja, tetapi itu juga bisa berdampak pada faktor kesehatan. Apalagi kalau faktor kesehatan itu menjadi prioritas Anda. Kalau kita menambahkan terlalu banyak bahan lain ke dalam teh, seperti apa? Seperti pemanis, gula, atau bahkan susu, itu juga akan dapat mempengaruhi manfaat teh buat kesehatan dengan zat antioksidan di dalamnya.
Karena zat pemanis seperti gula ataupun susu itu dapat mengikat antioksidan dan tidak akan berjalan dengan baik di tubuh kita. Dan satu hal lagi, jenis-jenis bahan itu juga akan meningkatkan tambahan kalori yang ekstra buat tubuh kita yang tidak kita inginkan. Terakhir, dalam proses penyeduhan teh, jika tetap kita ingin menambahkan bahan-bahan tambahan yang lain, masih ada beberapa opsi. Kita bisa dapat menambahkan bahan yang dalam faktor atau kategori kesehatan itu masih bisa bagus buat tubuh kita, itu seperti rempah atau herbal, seperti jahe, kapulaga, kayu manis, ataupun batang vanila, itu masih cukup bisa masuk ke faktor yang memberikan manfaat kesehatan tambahan untuk tubuh kita, tetapi dengan tambahan cita rasa yang berbeda dan unik dari teh yang akan kita nikmati. At last, pada akhirnya, teh itu adalah minuman lezat, tetapi lembut, yang membutuhkan ekstra perhatian dalam menangani penyeduhannya. Mulai dari saat kita mempersiapkan daun teh kering, sampai menjadi hasil seduhan minuman teh yang ada di cangkir yang siap kita nikmati. Dan jika selama ini kita semua ternyata kurang tepat dalam memperlakukan teh dan juga menikmatinya, pesan saya adalah jangan merasa gagal, jangan merasa takut. Saya harapkan tim IQ Indonesia mengharapkan setelah kelas ini Anda semua akan dapat memberikan kesempatan untuk mulai sesuatu dalam prosesnya dengan manfaat yang lebih, dengan beberapa penyesuaian dalam penyeduhan teh untuk kedepannya. Selain standar penyeduhan modern atau barat, ada standar penyeduhan tradisional atau yang terkenal memang penyeduhan ala Gongfu dari Cina. Penyeduhan teh ala Gongfu itu adalah sejarah mengenai perkembangan besar tentang berapa lama orang minum teh, terutama di Cina. Pembuatan teh ini berasal dari praktek penyeduhan awalnya ditemukan di provinsi Fujian dan Guangdong. Awalnya, Gongfu ini diketemukan pada tahun sekitar 1970-an, itu lebih memprioritaskan atau lebih fokus pada estetika, seni, dan juga formalisasinya. Tetapi dalam perkembangannya, praktek minum teh ala Gongfu itu mengubah pembuatan teh ini bukan saja proses pembuatan minuman, tetapi menjadi pertunjukan yang elegan, yang artistik, dari cuma sekedar ritual minum teh yang dilakukan orang-orang zaman kuno dahulu. Selama ini orang mungkin melihat pembuatan teh ala Gongfu ini disebut sebagai upacara minum teh di Cina, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Masih ada beberapa upacara seperti Gongfu yang ada di Jepang, yaitu Chanoyu, itu adalah upacara minum teh yang ada di Jepang. Dan Gongfu itu bukan acara ritual minum teh yang formal banget, tetapi juga mulai bisa dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan tergantung juga beberapa wilayah atau culture di daerah-daerah yang lain. Jadi tidak ada aturan yang ketat yang harus diikuti yang menjadi standar umum. Jadi bisa dikatakan bahwa Gongfu itu zaman sekarang itu sudah seperti gaya atau pembuatan teh dengan seni lebih daripada upacara minum teh atau ritual minum teh semata. Jadi di acara Gongfu itu dijelaskan bagaimana seperti apa teh yang akan diseduh dan disajikan. Dalam penyeduhan teh ala Gongfu itu berbeda dengan penyeduhan teh modern. Jadi untuk rasio dosing itu semua tergantung pada penyeduhnya. Dan bahkan di negara Cina itu teh pu'er dan oolong itu bisa diseduh sampai 10 kali putaran. Peralatan yang digunakan itu biasanya menggunakan yixing dan juga yang kita kenal sekarang adalah gaiwan. Jadi gaiwan teko tapi sudah ada penyaringnya untuk menahan ampas teh supaya tidak masuk ke dalam minuman seduhan. Beberapa karakter hasil seduhan dari Gongfu itu menghasilkan hasil penyeduhan yang pekat, yang lebih menekankan rasa dan aroma teh itu sendiri. Menyeduh dengan cara ini sekaligus juga untuk memudahkan dalam melihat perubahan yang terjadi, perubahan rasa yang terjadi dalam setiap proses penyeduhannya. Jadi penyeduhan bisa 1-10 kali itu kita bisa lihat perubahan hasil seduhannya seperti apa, bisa kita lihat. Beberapa peralatan dasar yang dibutuhkan dalam penyeduhan Gongfu itu biasanya satu, tetap harus ada teko penyeduhnya atau tipotnya. Itu biasanya berwujud gaiwan atau yixing seperti yang saya sebutin tadi. Yang kedua adalah cangkir teh, scale atau timbangan itu sudah dipastikan ada, tempat memanaskan air atau pemanas air itu sudah pasti ada, bisa berwujud kettle, dan beberapa peralatan tambahan seperti meja atau nampan untuk menyimpan atau untuk menyajikan teh sebelum kita nikmatin. Terus ada juga handuk tempat membersihkan, peralatan tempat membersihkan meja, dan yang pasti harus ada strainer atau saringannya. Yang perlu diingat bahwa penyeduhan ala Gongfu itu biasanya menggunakan jenis teh dengan karakter daun teh kering yang
full atau yang luas atau yang belum rusak. Dan jarang sekali diketemukan penyeduhan gongfu ini menggunakan broken leaf atau daun teh kering yang sudah rusak, apalagi yang dalam bentuk bubuk. Itu tadi beberapa langkah, beberapa metode, beberapa standar sampai tips and trick dalam kita menyeduh teh untuk menghasilkan teh dengan karakter yang kuat, karakter yang maksimal dari setiap lembar daun teh kering yang kita seduh. Terakhir di modul penyeduhan teh, saya summarize lagi, saya highlight apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan adalah bahwa kualitas teh itu dibangun semenjak dia diproses dari tanaman teh sampai ke meja kita dalam wujud teh kering. Dan tugas kita dalam proses penyeduhan teh itu memastikan bahwa kualitas teh sebelum kita seduh itu dalam kondisi yang prima dan baik. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama, kita simpan teh kering atau daun teh kering itu dalam wadah yang benar-benar bersih, kedap udara, tidak tembus cahaya, apalagi sinar matahari yang akan dapat mengakibatkan reoksidasi tambahan, dan itu bisa mengakibatkan kehilangan rasa asli. Tetapi apabila kita menyimpannya juga tidak tepat, ada faktor sirkulasi udara yang kurang bagus, terjadi kelembapan di situ, itu juga dapat menimbulkan hama atau menimbulkan sesuatu hal yang jelek yang terjadi dalam daun teh kering. Seperti apa? Tumbuhnya jamur dalam teh, dan itu sudah pasti akan merusak rasanya. Hal yang kedua adalah selain penyimpanan, pada waktu proses penyeduhan, pastikan bahwa semua peralatan yang dipakai itu dalam keadaan bersih. Seperti tadi ada proses namanya pembilasan. Ini prosedur sederhana, tapi ini membantu untuk membersihkan peralatan teh, sekaligus menjaga suhu teko penyeduh dan air itu tetap konstan, yang pada gilirannya itu nanti akan membuat teh hasil seduhan itu menjadi seimbang dan bisa mempertahankan rasa asli dari daun tehnya itu sendiri. Dan yang highlight yang terakhir adalah, yang perlu kita lakukan adalah pastikan kita menikmati teh itu sesuai dengan peruntukannya. Maksud saya adalah, kalau kita menikmati teh panas, ya berarti kita nikmatinya dalam suhu yang sesuai dengan suhu yang diterima oleh mulut kita. Kita nikmati minimal hangat. Jangan sampai penyajian teh tujuannya panas, tetapi kita minumnya dingin. Selain apa yang perlu kita lakukan dalam menikmati teh, dari proses penyeduhannya sampai hasil akhir, ada beberapa yang kita perlu hindari dalam proses penyeduhan ini. Yang pertama adalah, pastikan kita tidak merusak daun teh dalam proses penyeduhannya, yaitu dengan membakar tehnya. Membakar teh itu bisa berarti suhu yang kita gunakan untuk penyeduhan itu terlalu panas. Atau bisa juga waktu proses kita menikmatinya setelah hasil seduhan jadi, itu terlalu panas juga kita menikmatinya. Bukan cuma membakar tehnya, kalau itu membakar mulut kita. Nggak mungkin kita minum teh itu dengan suhu 80 derajat, nanti bisa terbakar lidah kita. Dan itu kita tidak akan bisa merasakan teh itu enak atau enggak. Yang ada rasanya apa? Lidah kita seperti terbakar, kita tidak akan bisa merasakan apapun. Yang kedua yang tidak perlu kita lakukan adalah kita menggunakan air rebusan double, atau kita merebus kembali air. Jadi kita tidak menggunakan air seduhan itu dari air yang segar, air yang fresh, tetapi air bekas rebusan yang kita sudah rebus, dan itu akan mengakibatkan rasa teh yang akan kita nikmati itu bisa off flavor atau hambar. Terakhir di modul penyeduhan teh ini adalah, saya highlight lagi, tidak ada yang namanya cara yang salah dan cara yang benar dalam proses penyeduhan teh. Yang saya berikan itu adalah highlight, standar umum, preferensi, acuan, guidance, tapi hasil akhir adalah bagaimana Anda bisa menemukan kualitas terbaik dari teh lewat beberapa kali penyeduhan, lewat beberapa kali eksperimen, sampai nanti menemukan hasil yang Anda inginkan.